Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Dito Tutor. Kali ini kita akan buat suatu video gimana sih caranya bikin stabil dengan alat ini, dan apa aja sih speknya dan fiturnya apa aja. Mungkin sebagai contoh seperti pada video dua ini, satu ini. Yang satu menggunakan gimbal, yang satu lagi tidak menggunakan gimbal. Mungkin teman-teman bisa bandingin antara dua video ini. Dan next kita akan coba fitur dari si gimbal tersebut. Oke, kicau. Untuk dari segi alat modelnya seperti ini, dan teman-teman bisa lihat secara keseluruhan. Fiturnya itu fitur dari ini dari depan, dan berikutlah dari belakang. Di sini kita ada dikasih buat free 3 buah dari fungsi gratis, dan untuk fungsi tombolnya nanti saya juga jelasin satu-satu. Oke, mari kita membuka dari si sekarang kita membuka aplikasi gimbalnya. Alat dari gimbal ini si alatnya. Untuk di sini ada tulisan di Steady Pro nya ya. Sayangnya ini versi 2023 dan itu nggak ada tulisan di sini 2023, sedangkan di kotaknya ada seperti ini. Oke, next kita lanjut ke kotak dalamnya atau isi di dalamnya, dan ini adalah alatnya. Dan ini tripodnya sebenarnya sih untuk action cam sih udah dikasih, cuman saya lupa naruhnya di mana. Kotak saya pindahin dulu. Oke, kita sekarang coba buat pasang si dan bentuknya seperti ini. Dan untuk fungsi dari tombol-tombol nanti saya juga jelasin satu-satu. Dari yang di atas dulu, ini buat naruh sih, dan ini bisa diputar sesuai dari buat vertikal ya. Kita tinggal mencet ke atas ke bawah seperti itu. Jadi ini fungsinya buat vertikal dari si HP. Nah, seperti itu fungsinya. Jadi kalau dalam keadaan hidup seperti ini. Nah, modelnya seperti ini. Jadi di sini ada tulisan buat arah si HP aja arahnya, dan di situ diarahkan kepala HP-nya di mana, di sini. Jadi ini fungsinya buat vertikal. Kalau horizontal kita tinggal pindahin seperti keadaan semula lagi. Seperti itu. Ini kita pindah ke secara vertikal. Dan untuk tombol-tombolnya, dan dari fungsi tombol-tombol itu ada beberapa. Ini buat on off, ini buat ganti mode, dan ini buat joysticknya kiri kanan. Ini adalah tombol Bluetooth, ini buat si mode, dan apa aja sih fungsi PF dan lain-lainnya itu nanti saya jelasin juga. Di sini juga udah ada buat tombol buat lighting atau mic wirelessnya, dan ini saya belinya secara terpisah. Dan next ada tombol triggernya juga, dan fungsi trigger itu ada beberapa juga buat sport dan normal juga bisa. Ini adalah tombol zoomnya, dan zoom ini berlaku hanya pada saat menggunakan aplikasi si Brika atas dan ke bawah. Oke, next sekarang kita coba buat hidupin perangkatnya dan kita tes apa. Untuk fungsi tadi itu kita tinggal pencet on off buat hidupin. Oke, sekarang perangkatnya hidup. Nah, tandanya jika hidup seperti ini berarti perangkatnya itu atau posisinya belum stabil. Untuk stabilnya itu ada pada di tombol yang seperti ini, yang lambang kunci. Jadi saat kita mau menstabilkan ini, teman-teman harus pastiin ini stabil. Fitur ini kita harus pastiin stabil dulu. Oke, dan untuk pemasangan itu harusnya untuk posisi ini harus mentok ke si perangkat bawah dari si HP seperti ini. Fungsi buat penstabilannya pada biar HP-nya nggak goyang atau dia posisinya lurus, jadi kita bisa ngatur
eh, buat penstabil secara otomatis dengan syarat perangkat jangan sampai dihidupkan. Nah, jika teman-teman rasa ini udah lurus, maka teman-teman bisa hidupin si gimbalnya. Oke, dan selanjutnya untuk spesifikasinya apa aja, di sini bisa teman-teman lihat apa aja spesifikasinya dan beratnya berapa, dimensi baterai dan maksimal payload sama maksimal pon dan bluetooth, dan bendingnya berapa, tilting berapa, rolling sama time, jadi dia bisa tahan sampai 12 jam dan support beberapa iPhone dan Android. Dan selanjutnya gimana sih bang cara download si aplikasinya, dan di mana aja? Teman-teman bisa cari di Play Store dengan nama PKB Steady Q seperti pada video samping. Dan untuk posisinya itu sebenarnya bisa ke atas ke bawah tanpa harus menggunakan si aplikasi dari si gimbal seperti berikut. Oke, dan selanjutnya kita coba buat buka aplikasinya, dalamnya seperti apa dan fiturnya apa. Oke, dan ini adalah contoh gimana cara hubungannya. Biasanya saya menggunakan Bluetooth dengan nama IM5 biasanya. Dan di sini kita akan coba buat apa aja sih fitur yang lainnya. Di sini saya akan coba tes. Ini sudah buka dari aplikasi ya. Tinggal teman-teman bisa lihat juga sisa baterai, dan si baterai gimbalnya juga ada di situ, dan di situ juga ada beberapa fitur lainnya, teman-teman juga bisa lihat. Dan untuk format IPS FPS yang lainnya juga ada, dan untuk face tracking sama object tracking. Dan ini adalah fitur buat object tracking. Kita tinggal kotakin objek yang mau kita track. Nah, di sini saya coba buat tes kotak ini, dan posisinya cukup smooth buat gerak kiri sama kanan. Tadi dia nggak bisa terlalu cepat. Dan ini buat settingannya, dan ini fungsi dari pan flow dan yang lainnya. Untuk kalau kecepatan teman-teman bisa pause nantinya. Dan berikut fitur lainnya juga buat foto dan grid dan yang lainnya, teman-teman juga bisa lihat pada settingan ini. Dan untuk zoom speednya juga bisa disetting. Dan berikut gimana fitur dari P dan hand, 5 hand ya, dan itu fungsinya berbeda. Selanjutnya fitur buat beauty dan yang lainnya juga ada, dan bisa teman-teman lihat juga di sini. Dan untuk fitur zoom bisa langsung dari gimbal, atau buat kontrasnya juga bisa diatur pada layar atau si gimbalnya. Untuk settingan zoom itu sebenarnya cukup menekan tombol yang sudah saya jelasin tadi, dan ini untuk kontrasnya bisa dinaikin atau turun. Dan masalahnya ini harus manual dengan menyentuh layar si smartphone. Dan ada beberapa fitur slow motion, time lapse, video, ada foto, dan momen. Dan momen ini mungkin ada beberapa juga fiturnya, kayak inception, dolly zoom, dan lainnya. Mungkin teman-teman bisa lihat pada video berikut ini. Untuk fitur mungkin semoga teman-teman cukup mengerti.